Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai sistem ekskresi pada manusia. Yuk kita simak. Sistem ekskresi pada manusia oleh Widya Yustika. Ya, sekarang mari kita mulai dengan perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar wadah yang isinya adalah urin. Nah, sekarang coba kita bayangkan apa yang akan terjadi jika kamu tidak mengeluarkan urin. Kemudian, mengapa urin harus dikeluarkan? Nah, adakah zat lain yang dikeluarkan oleh tubuh selain urin? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab dari beberapa sistem pengeluaran pada manusia. Nah, berdasarkan zat yang dibuang, proses pengeluaran pada manusia dibedakan menjadi 3. Yang pertama, di sini yaitu proses defekasi. Defekasi itu adalah pengeluaran zat sisa hasil pencernaan. Nah, jadi yang dikeluarkan itu adalah dari hasil proses pencernaan manusia. Nah, zat sisanya yang dikeluarkan adalah feses. Kemudian, proses pengeluaran yang kedua disebut dengan sekresi. Sekresi itu adalah pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang masih digunakan tubuh. Jadi, kata kuncinya, pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang masih dapat digunakan oleh tubuh. Nah, jadi di sini contohnya adalah hormon dan enzim. Jadi, hormon dan enzim bisa digunakan berulang-ulang oleh tubuh. Nah, kemudian sistem pengeluaran yang ketiga adalah ekskresi. Nah, apa bedanya ekskresi dengan sekresi? Nah, kalau ekskresi, pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh kita. Nah, di sini ada beberapa zat yang benar-benar sudah tidak digunakan sehingga harus dikeluarkan, yaitu urin, keringat, zat empedu, H2O, dan CO2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus mempelajari mengenai sistem ekskresi pada manusia. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa sistem ekskresi pada manusia adalah pengeluaran sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, di sini kita lihat gambar dalam tubuh manusia ada 4 organ sistem ekskresi yang berperan di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah organ ginjal, yang kedua adalah organ paru-paru, kemudian ada hati, dan selanjutnya adalah kulit. Ya, mari kita bahas satu persatu dari keempat organ ekskresi tersebut. Nah, kita mulai yang pertama dari organ ekskresi ginjal. Ya, ginjal. Nah, di sini kalian bisa perhatikan, ini adalah gambar sistem urinaria dari ginjal. Nah, ginjal jumlahnya ada 2 di kanan kiri dan letaknya dia di sekitar pinggang kita. Kemudian untuk tampak ini gambar ginjal lebih jelasnya. Nah, kalau kita sayat secara membujur, maka dalamnya akan terlihat seperti ini. Nah, untuk gambar aslinya bagaimana sih ginjal dalam tubuh manusia? Nah, ini adalah gambar asli dari ginjal tersebut. Nah, kita bahas satu persatu komponen atau bagian-bagian penyusun dari ginjal manusia. Nah, yang pertama kita akan bahas sistem urinaria terlebih dahulu. Nah, di sini, ginjal ini letaknya ada 2, ada ginjal bagian kanan dan ada ginjal bagian kiri. Nah, ginjal bagian kiri letaknya itu lebih di atas dibandingkan ginjal bagian kanan. Kemudian setelah itu dari ginjal akan melalui saluran. Nah, ini salurannya juga kanan kiri yang dinamakan dengan saluran ureter. Nah, jadi nanti di dalam ginjal ini dia akan melakukan proses filtrasi darah.
Nah, dari hasilnya, zat yang akan dikeluarkan tersebut akan melalui saluran ureter. Nah, dari saluran ureter tersebut akan masuk ke suatu kandung atau kantung yang disebut dengan kandung kemih. Nah, di dalam kandung kemih ini, urin dari hasil proses di ginjal yang dilalui oleh ureter tersebut akan ditampung sementara di dalam kandung kemih. Nah, setelah ditampung sementara dan kandung kemihnya penuh, maka dia akan otot-otot dari kandung kemih akan berkontraksi yang merangsang kita manusia untuk melakukan proses yang namanya pipis atau buang air kecil, dan maka urin akan keluar melalui bagian yang disebut dengan uretra. Nah, bagaimana sih ciri-ciri ginjal? Nah, ini kita lihat gambarnya. Kita bahas satu persatu dari ciri-ciri ginjal. Yang pertama, ginjal itu bentuknya seperti kacang merah. Kemudian, dia berwarna keunguan. Lalu, jumlahnya sepasang, kanan dan kiri. Kemudian, terletak di daerah pinggang, di sebelah kiri dan kanan dari tulang belakang. Lalu ginjal tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal yang ada di sebelah kanan. Kemudian bobot ginjal orang dewasa yaitu sekitar 120 sampai 150 gram. Nah, itu adalah ciri-ciri dari ginjal. Kemudian bagian penyusun ginjal. Nah, ini gambar dari ginjal. Tadi sudah kita bahas, yaitu sistem urinaria dari ginjal. Kemudian kalau kita perbesar, nah ini di saya secara membujur, di sini ada bagian-bagian penyusun ginjal. Yang pertama dari bagian luar, di sini namanya adalah cortex renalis. Lalu ini ada bagian dalamnya, namanya adalah medulla renalis. Lalu di sini namanya adalah pelvis renalis, dari atau rongga ginjal. Dari pelvis renalis akan masuk ke saluran tadi, yaitu saluran ureter. Nah, sayatan dari ginjal ini kita ambil dan kita perbesar. Nah, maka di sini akan terlihat banyak sekali saluran berbentuk pipa-pipa yang berlekuk-lekuk yang disebut dengan tubulus. Nah, di sini satu ini disebut dengan nefron. Nah, ini nefron ini adalah sel ginjal. Kalau kita perbesar, nah bentuknya ini adalah satu nefron sini, dan dia terdiri lagi dari bagian-bagian penyusunnya yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nanti kita akan lebih bahas secara mendalam di bagian berikut. Ya, ini bagian ginjal yang akan kita bahas satu persatu lebih detail. Ya, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bagian pertama yaitu korteks atau kulit ginjal. Nah, dia adalah bagian yang ada di paling luar penyusun dari ginjal. Ini adalah daerah yang disebut dengan korteks atau kulit ginjal. Nah, kemudian ada medula atau sumsum ginjal. Nah, yang saya tunjukkan ini adalah bagian dari medula atau sumsum ginjal tersebut. Lalu bagian selanjutnya ada arteri ginjal. Nah, karena ginjal akan berhubungan dengan pembuluh darah di dalam tubuh kita. Lalu ada pelvis renalis atau rongga ginjal. Nah, ini adalah bagian yang disebut dengan pelvis renalis atau rongga ginjal. Kemudian, bagian terakhir adalah ureter. Dari ginjal dia akan keluar melalui saluran yang disebut dengan ureter. Nefron. Kita akan membahas secara detail mengenai bagian-bagian penyusun sel ginjal atau nefron. Nah, di nefron ini akan ada proses yang disebut dengan proses pembentukan urin. Jadi, di dalam ginjal terjadi proses penyaringan darah sehingga akan menghasilkan urin yang nantinya akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Nah, di sini yang pertama adalah bagiannya, ini disebut dengan kapsula Bowman. Kapsula Bowman ini adalah suatu lapisan kapsul atau pelindung. Dia adalah melindungi atau menyelimuti dari bagian dalamnya yang disebut dengan glomerulus. Nah, kemudian
gabungan dari kapsula Bowman dan glomerulus ini disebut adalah badan Malpighi. Nah, dari kapsula Bowman nanti dia akan terus mengalir. Nah, ini bagiannya tubulus-tubulus yang panjang ini. Nah, ini disebut dengan tubulus contortus proximal. Kemudian dia akan terus lanjut ke bawah. Nah, dia berbentuk lengkungan. Nah, disebut dengan lengkung Henle. Nah, dari lengkung Henle dia naik lagi ke atas. Nah, ini berliuk-liuk. Nah, ini disebut dengan tubulus contortus distal. Nah, selanjutnya dia akan melalui suatu tubulus yang disebut dengan tubulus collectivus. Nah, lalu bagaimana sih proses pembentukan urin? Ya, di sini proses pembentukan urin ada 3 proses. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi yaitu proses penambahan. Nah, kita bahas yang pertama dulu yaitu proses penyaringan. Nah, proses penyaringan ini terjadi di glomerulus. Berarti dia terjadinya di sini. Nah, ini terkait dengan pembuluh darah. Ya, di sini dari pembuluh darah arteri dia akan masuk melalui glomerulus. Nah, di glomerulus ini akan terjadi penyaringan atau filtrasi. Zat-zat mana saja yang akan tersaring dan zat-zat mana saja yang akan lolos masuk ke dalam bagian ginjal berikutnya. Nah, zat-zat yang tersaring dia adalah zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh atau penting bagi tubuh. Maka dia akan masuk lagi ke pembuluh darah arteri, yaitu contohnya seperti glukosa, asam amino, mineral, vitamin, air, dan seterusnya. Nah, kemudian zat-zat yang harus dibuang oleh tubuh dia akan terus lanjut ke proses berikutnya. Nah, di sini kita lihat filtrasi itu bertujuan untuk menyaring air, gula, asam amino, dan urea dari darah. Hasilnya dinamakan urin primer atau filtrat glomerulus. Nah, kemudian proses yang kedua disebut dengan proses reabsorpsi atau proses penyerapan kembali. Nah, dia terjadinya di tubulus contortus proximal atau biasa disingkat dengan TKP. Nah, di sini pada proses reabsorpsi dia tujuannya yaitu untuk menyerap glukosa dan bahan lain kembali ke darah. Ya, jadi kenapa harus diserap kembali? Takutnya ada bahan-bahan yang lolos dari proses filtrasi di glomerulus tadi. Jadi, makanya di bagian tubulus contortus proximal ini dilakukan proses penyerapan kembali. Nah, di sini biasanya zat yang dapat lolos itu adalah glukosa. Ya, nah maka setelah disaring glukosanya sudah masuk lagi ke pembuluh darah, maka hasil dari proses penyerapan kembali tadi dia akan masuk melalui lengkung Henle dan hasil dari reabsorpsi namanya adalah urin sekunder. Nah, kemudian proses yang ketiga adalah proses augmentasi atau proses penambahan zat sisa. Nah, sebelum masuk ke proses augmentasi, dari hasil reabsorpsi di TKP akan melalui lengkungan yang disebut dengan lengkung Henle. Nah, di lengkung Henle ini terjadi proses pengaturan kadar air. Jadi makanya kenapa urin kita bisa pekat dan kenapa urin kita bisa encer. Nah, ini diatur oleh lengkung Henle. Ini terkait dengan hormon yang disebut dengan hormon ADH, antidiuretik hormon. Dia mengatur konsentrasi air di dalam tubuh kita. Jadi jika kita kurang minum air putih, maka di sini air akan diserap oleh tubuh sehingga urin kita akan menjadi pekat. Sedangkan jika kita kelebihan air di dalam tubuh kita karena banyak minum, maka urin yang dihasilkan pun akan encer karena airnya akan dikeluarkan lebih banyak. Nah, setelah melalui lengkung Henle, dia masuk ke bagian yang dinamakan ini tubulus contortus distal. Nah, di tubulus contortus distal inilah terjadi proses yang namanya augmentasi, yaitu proses penambahan zat sisa dan pengeluaran urin keluar tubuh terjadi di tubulus contortus distal ini. Hasilnya yaitu urin sesungguhnya yang akan dikeluarkan oleh tubuh kita.
Nah, dari tubulus contortus distal ini, dia akan masuk ke suatu saluran yang dinamakan tubulus collectivus. Nah, collectivus, dari kata collect artinya pengumpul. Berarti di sini, di tubulus collectivus ini dikumpulkanlah urin yang nanti akan dikeluarkan. Nah, itulah 3 proses pembentukan urin yang terdiri dari proses filtrasi, proses reabsorpsi, dan proses augmentasi. Nah, ini kurang lebihnya kita bisa membuat tabel untuk memudahkan dalam proses memahami dan menghafal dari proses pembentukan urin tersebut yang tadi sudah dijabarkan. Ya, proses filtrasi terjadi di glomerulus, hasilnya urin primer atau biasa disebut dengan filtrat glomerulus. Lalu proses reabsorpsi atau penyerapan kembali terjadinya di TKP atau tubulus contortus proximal, dia akan menghasilkan urin sekunder. Lalu proses augmentasi atau proses penambahan, dia terjadinya di tubulus contortus distal atau TKD akan menghasilkan urin sesungguhnya. Ya, sekarang berarti dari hasil penjabaran tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa fungsi ginjal. Yang pertama, yaitu pengatur cairan tubuh manusia atau disebut dengan osmoregulasi. Dan kemudian, fungsi ginjal berikutnya yaitu menyaring darah sehingga akan menghasilkan urin yang nantinya akan dikeluarkan dari tubuh kita. Lalu membuang zat-zat yang membahayakan tubuh. Contohnya adalah urea dan asam urat yang terkandung di dalam urin kita. Dan membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh. Contohnya adalah vitamin dan obat-obatan. Lalu mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Dan yang terakhir adalah mempertahankan keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh kita. Itulah fungsi dari ginjal kita, yaitu ginjal manusia. Nah, kandungan urin manusia terdiri dari yang pertama, air, urea, dan amonia, lalu garam mineral, zat warna empedu yang akan mewarnai warna urin kita. Makanya kenapa warna urin kita itu adalah kuningan, ya, kuning kecoklatan. Lalu zat yang berlebihan dalam darah, contohnya adalah vitamin dalam tubuh kita. Kita akan membahas mengenai organ berikutnya, yaitu kulit. Nah, fungsi kulit. Ya, kita bisa lihat. Apa sih fungsi kulit yang terkait dengan sistem ekskresi pada manusia? Nah, ini kita bisa terjawab dari gambar yang ada di sini, yaitu fungsi kulit yang pasti dalam sistem ekskresi manusia untuk membentuk dan mengeluarkan keringat. Nah, ini adalah fungsi kulit dalam sistem ekskresi pada manusia. Tapi ada fungsi lain dari kulit, yaitu melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, berbagai jenis kuman, dan zat kimia berbahaya. Lalu fungsi kulit berikutnya adalah mengurangi kehilangan air dalam tubuh dan mengatur suhu tubuh manusia. Lalu fungsi yang terakhir adalah dia akan menerima rangsangan dari luar. Makanya kenapa kita bisa merasakan panas, dingin, lalu merasakan tekanan dari luar, seperti kalau rasa sakit, rasa nyeri, itu adalah fungsi dari kulit. Ini adalah fungsi lain dari kulit, sedangkan fungsi dalam sistem ekskresi yaitu membentuk dan mengeluarkan keringat. Lapisan kulit. Ya, ini kita bisa lihat menggambarnya. Kita lihat gambarnya, ini adalah gambar dari lapisan kulit kita. Nah, ini lapisan paling luar, jadi terdiri dari 3 lapisan pada kulit kita. Yang pertama, lapisan luar disebut dengan epidermis, lalu lapisan berikutnya disebut dengan dermis, dan lapisan yang bawah disebut dengan hipodermis. Nah, ini bagian epidermis, ini dermis, dia tebal ya lapisannya, lalu yang paling bawah ini adalah hipodermis.
Nah, kita lihat satu persatu. Epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, kita bahas yang epidermis terlebih dahulu. Nah, di sini epidermis terdiri dari beberapa lapisan lagi. Yang pertama adalah lapisan stratum corneum. Nah, lapisan stratum corneum ini adalah lapisan paling luar dari lapisan epidermis, yaitu lapisan kulit mati dan akan selalu mengelupas. Jadi dia terdiri dari sel-sel kulit mati yang biasanya kalau kita gosok-gosok kulit, nah itu disebut dengan yang rontoknya itu adalah stratum corneum. Lalu stratum granulosum. Nah, dia di sini mengandung pigmen melanin. Nah, di stratum granulosum ini terdapat pigmen melanin yang akan menyebabkan warna kulit pada manusia. Jadi, pigmen melanin ini akan aktif jika terkena cahaya matahari. Makanya kenapa kalau kita sering berada di bawah cahaya matahari atau melakukan aktivitas luar ruangan, nah itu biasanya kulit kita akan berwarna menjadi lebih gelap karena pigmen melaninnya diproduksi. Sedangkan kalau kita jarang keluar rumah atau tidak melakukan aktivitas di luar ruangan, maka pigmen melaninnya tidak aktif sehingga kulit kita itu biasanya putih. Ya, ini karena proses pewarnaan pada kulit dipengaruhi oleh pigmen melanin pada kulit manusia. Kemudian stratum germinativum. Ya, saya ulangi, stratum germinativum. Nah, di sini adalah lapisan yang terus-menerus akan membentuk sel-sel baru ke arah luar menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas. Jadi di stratum germinativum ini dia sel-selnya aktif dan hidup yang akan mendorong keluar menggantikan stratum corneum di sel-selnya yang telah mati tadi, dia akan digantikan oleh sel-sel baru dari produksi stratum germinativum ini. Ya, itu adalah lapisan-lapisan yang ada pada epidermis. Selanjutnya, di dermis, dia terdiri dari terdapat otot penggerak rambut. Nah, ini rambut pada kulit manusia. Lalu pembuluh darah. Ya, pembuluh darah ada arteri dan vena. Kemudian kelenjar minyak. Ini kelenjar minyak. Lalu ada saraf juga. Nah, ini saraf. Ini juga saraf. Lalu ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat yang ini. Dia disinilah diproduksinya keringat yang akan dikeluarkan melalui pori-pori kulit manusia. Lalu selanjutnya kita akan membahas lapisan hipodermis. Nah, hipodermis di sini tersusun atas jaringan lemak sehingga juga berfungsi menjaga suhu tubuh. Nah, di sini di hipodermis ini dia terdapat jaringan adiposa atau jaringan lemak yang tadi akan menjaga suhu tubuh manusia. Jika lemaknya semakin banyak, maka dia akan terasa semakin hangat dan lebih bertahan dari suhu lingkungan yang dingin. Nah, ini adalah penjabaran mengenai lapisan-lapisan penyusun kulit. Selanjutnya, kita akan membahas organ ekskresi yang ketiga, yaitu organ paru-paru. Nah, ini adalah gambar dari paru-paru manusia. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas di dalam sistem respirasi atau sistem pernafasan pada manusia. Nah, di sini pertama rongga hidung, lalu ini ada saluran trakea. Trakea akan bercabang menjadi dua, menjadi bronkus kanan kiri, dan bronkus akan bercabang-cabang lagi. Percabangannya itu disebut dengan bronkiolus. Lalu di bawah paru-paru ini juga ada otot yang dinamakan diafragma. Nah, di paru-paru ini kalau kita perbesar, nah di sini ada bagian gelembung-gelembung udara yang ukurannya sangat halus dan kecil yang disebut dengan alveolus. Dan di sini juga berkaitan dengan pembuluh darah, arteri, dan
vena atau lebih tepatnya adalah pembuluh kapiler, yaitu pembuluh yang paling kecil di dalam tubuh kita. Nah, di dalam alveolus ini terjadilah proses difusi atau pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Jadi, dari hidung dia masuk ke paru-paru, itu oksigen akan ditukar dengan karbon dioksida. Nah, di sini pembuluh darah menuju jantung kaya akan oksigen dan pembuluh darah dari jantung kaya akan CO2. Jadi nanti ditukar, O2-nya akan masuk ke dalam jantung dan diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh, sedangkan karbon dioksida atau CO2-nya akan dikeluarkan oleh paru-paru lalu keluar bisa melalui hidung ataupun mulut. Itu adalah bagian penyusun dari paru-paru. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan, paru-paru selain berfungsi sebagai organ respirasi atau pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai organ ekskresi. Kenapa dia termasuk juga ke dalam organ ekskresi? Karena paru-paru dia mengeluarkan zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan oleh tubuh, yaitu karbon dioksida dan uap air. Nah, di dalam paru-paru di sini oksigen yang masuk ke alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Dan reaksi kimianya secara ringkas dapat kita tuliskan sebagai berikut. Ya, ini. C6H12O6 atau glukosa dengan O2 oksigen, nah dia akan bereaksi sehingga menghasilkan CO2 atau karbon dioksida plus H2O dan atau uap air, dan CO2 dan H2O-nya ini yang nantinya akan dikeluarkan oleh tubuh kita melalui organ paru-paru. Nah, dari hasil pembakaran ini, energinya yang dihasilkan akan digunakan untuk beraktivitas. Kemudian kita masuk ke organ ekskresi selanjutnya, yaitu organ hati. Fungsi hati. Nah, di sini ini adalah gambar hati beserta bagian-bagian menyusunnya. Fungsi hati dalam sistem ekskresi yaitu dia akan mengekskresikan zat warna empedu. Lalu fungsinya yaitu mengubah amonia atau NaH3 yang berbahaya jika berada dalam tubuh, dia akan menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Nah, ini adalah hati manusia, dia letaknya ada di sebelah kanan perut kita. Nah, di sini, yang berwarna hijau ini adalah kantong empedu. Jadi hati ini fungsinya menghasilkan zat empedu yang ada di dalam kantong empedu ini untuk menghasilkan zat warna untuk mewarnai urin dan feses manusia. Untuk proses lebih jelasnya akan kita jelaskan berikut setelah ini. Nah, di sini dia berkaitan dengan ini. Ini adalah kelenjar pankreas, sedangkan di sini nanti akan masuk ke usus 12 jari atau usus halus, maka ini berkaitan juga dengan sistem pencernaan. Nah, ini hati kalau kita perbesar, ya sel-sel hati atau hepatosit ini, sedangkan kelenjar empedunya yang ini, lalu dia berhubungan juga dengan pembuluh darah yaitu arteri dan pembuluh darah vena. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagan proses pemecahan sel darah merah. Jadi, sel darah merah dalam tubuh kita atau eritrosit, dia mengandung zat warna yang disebut dengan hemoglobin. Nanti hemoglobin akan terpecah menjadi hemin, zat besi, dan globin. Nah, zat besi yang ada di hemoglobin tersebut dia akan digunakan sebagai bahan untuk membentuk hemoglobin selanjutnya. Sedangkan globin di sini akan membentuk protein lain.
Sedangkan untuk hemin, dia akan berubah menjadi biliverdin. Nah, biliverdin akan berubah menjadi bilirubin. Biliverdin dan bilirubin ini adalah zat warna yang akan dihasilkan dari zat pada empedu. Lalu dari bilirubin dia akan berubah menjadi urobilinogen. Nah, ini belum aktif. Nah, maka dia akan berubah menjadi dua jenis pewarna yang disebut dengan urobilin. Urobilin adalah pewarna urin, sedangkan sterkobilin adalah pewarna feses. Jadi makanya kenapa warna urin dan feses kita itu biasanya warna kuning kecoklatan. Nah, karena adanya zat warna yang dihasilkan dari proses perombakan sel darah merah yang terjadi di organ hati dengan melibatkan zat empedu atau kantung empedu yang nantinya akan menghasilkan zat warna untuk pewarna urin dan pewarna feses. Itu adalah bagaimana proses pemecahan sel darah merah yang terjadi dalam tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas kelainan dan penyakit sistem ekskresi pada manusia. Nah, ternyata ada beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia. Nefritis. Ya, ini kita bisa lihat gambarnya. Ini adalah gambar penyakit dari nefritis. Apa sih penyakit nefritis itu? Ya, nefritis adalah penyakit rusaknya nefron, terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri yang disebut dengan bakteri Streptococcus. Nah, nefritis ini akan mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah, uremia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu atau edema. Ya, ini adalah penjabaran dari penyakit nefritis. Selanjutnya, batu ginjal. Nah, ini gambar batu ginjal yang ada di dalam ginjal seseorang yang mengalami penyakit batu ginjal. Ya, batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal atau pelvis renalis, atau bisa juga di saluran ginjal, atau bisa juga terjadi di kandung kemih. Nah, kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Nah, endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral dan kekurangan minum air, serta sering menahan kencing. Jadi, untuk menghindari batu ginjal, kita jangan terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral. Jadi, secukupnya saja. Dan harus meminum air yang disarankan sehari itu minimal 8 gelas sehari. Serta kalau kita udah pengen buang air kecil, jangan ditahan-tahan. Penyakit yang ketiga adalah albuminuria. Apa yang dimaksud dengan penyakit albuminuria? Ya, albuminuria terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Mengkonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan resiko kerusakannya. Jadi, penyakit albuminuria ini diambil dari kata albumin. Nah, albumin ini adalah salah satu jenis protein yang ada dalam tubuh manusia. Jadi, jika terjadi kerusakan pada proses filtrasi, maka protein yang seharusnya diserap kembali atau tersaring masuk lagi ke dalam tubuh, tapi di sini lolos, sehingga di dalam urin kita terkandung protein albumin. Kemudian penyakit berikutnya adalah hematuria. Apa yang dimaksud dengan hematuria? Jadi hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Nah, maka urinnya itu biasanya nanti jadi agak berwarna kemerahan. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal.
Dan hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Selanjutnya, penyakit berikutnya adalah diabetes insipidus. Nah, diabetes insipidus di sini penyakit yang disebabkan karena kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Dan kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Jadi biasanya bisa berulang-ulang kali dalam sehari dia bolak-balik ke kamar mandi karena buang air kecil secara terus-menerus. Itu adalah penyakit diabetes insipidus. Lalu penyakit berikutnya yaitu diabetes mellitus. Nah, pada diabetes mellitus, penyakit ini disebabkan karena kekurangan hormon insulin. Apa itu hormon insulin? Hormon insulin ini berfungsi mengatur kadar gula darah. Jadi, jika kekurangan hormon insulin akan menyebabkan gula dalam darah tinggi, sehingga kerja ginjal menjadi lebih berat, akibatnya dapat menyebabkan kerusakan pada glomerulus, sehingga menyebabkan urin mengandung gula. Nah, kemudian penyakit berikutnya yaitu jerawat. Nah, ini terjadi pada organ kulit. Ini adalah contoh jerawat yang terjadi di bagian wajah. Jerawat merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Nah, ini biasanya terjadi pada masa-masa pubertas atau masa-masa remaja. Nah, jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit, sehingga terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Selain itu, faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit, penggunaan kosmetik yang berlebihan, dan mengandung minyak dapat berpotensi menyumbat pori-pori. Nah, konsumsi makanan berlemak secara berlebihan juga dapat menimbulkan jerawat. Nah, itu adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan jerawat di tubuh kita. Nah, jerawat pada umumnya dapat muncul pada bagian wajah, leher, atau punggung. Nah, selanjutnya yaitu biang keringat. Apa bedanya biang keringat dengan jerawat? Ya, ini kurang lebih gambar dari biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Nah, sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Biasanya, anggota badan yang terkena biang keringat adalah di bagian leher, punggung, dan dada. Nah, itu adalah penjelasan mengenai Nah, setelah kita mempelajari berbagai jenis kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi, lalu bagaimana agar kita tidak mengalami penyakit tersebut? Nah, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi, apa saja sih upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi manusia? Yang pertama, bisa dengan banyak minum air putih minimal 2 liter sehari. Lalu, tidak menunda untuk buang air kecil, mengatur pola makan yang seimbang, makanan yang bergizi ya, 4 sehat 5 sempurna, dan tentunya olahraga secara teratur. Itu adalah upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Nah, untuk tambahan wawasan kalian, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan dialisis atau biasa disebut dengan cuci darah? Ada yang pernah mendengar istilah cuci darah? Nah, cuci darah ini biasanya dilakukan karena ginjal dalam tubuh kita dua-duanya sudah mengalami gagal ginjal atau mengalami kerusakan, sehingga tubuh kita tidak mampu melakukan proses filtrasi, sehingga terhambat untuk pengeluaran urin di dalam tubuh kita. Nah, ini bahaya. Jika tidak dilakukan cuci darah, maka tubuh kita akan dipenuhi oleh racun-racun yang seharusnya dikeluarkan, yang tidak bisa dikeluarkan. Urinnya akan terus menumpuk di dalam tubuh kita. Nah,
Dialisis atau cuci darah merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan ketika ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik. Namun, cara tersebut memiliki kekurangan diantaranya adalah penderita kerusakan ginjal harus terus-menerus melakukan dialisis selama periode waktu tertentu. Jadi ini ketergantungan, karena ginjal kita udah rusak. Jadi kita harus minimal biasanya seminggu 2 kali cuci darah, dan itu biasanya selama kita hidup. Mesin dialisis merupakan mesin yang bekerja seperti ginjal. Jadi mesin dialisis ini menggantikan fungsi ginjal yang akan membersihkan darah dengan cara difusi sederhana. Jika mesin ini dinyalakan, darah yang penuh dengan sisa metabolisme akan mengalir di sepanjang pipa yang kosong. Setelah darah memenuhi pipa, sisa metabolisme mengalami difusi ke dalam larutan yang tersedia dalam pipa tersebut. Nah, setelah darah disirkulasikan beberapa kali di sepanjang mesin dan arteri tubuh, maka darah pasien akan menjadi bersih dari sisa metabolisme. Selama proses pencucian, darah pasien ditambahkan dengan zat anti penggumpalan. Nah, selain dengan proses dialisis atau cuci darah, nah di sini ada juga proses yang disebut dengan transplantasi ginjal. Jadi transplantasi ginjal ini merupakan operasi yang dilakukan dengan cara memberikan ginjal yang sehat dari orang lain atau donor kepada pasien yang menderita kerusakan ginjal. Transplantasi ginjal juga memiliki resiko seperti penolakan tubuh terhadap organ ginjal yang diberikan. Oleh karena itu, penderita kerusakan ginjal yang telah mendapatkan transplantasi ginjal harus mengkonsumsi obat tertentu untuk mencegah reaksi penolakan tubuh terhadap organ baru yang ditransplantasikan. Nah, itu adalah penjabaran mengenai dialisis dan proses transplantasi ginjal. Ya, ini adalah gambar mesin dari dialisis atau cuci darah. Sekian penjelasan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Terima kasih. Demikianlah proses pembelajaran sistem ekskresi pada manusia. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk terus belajar.